Itulah tema yang kita belajar pagi hari ini. Dan saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan bagi kita sekalian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan alam dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Yesus itu tidak ada tandingannya. Siapapun orang yang paling terhebat dalam dunia ini. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, ada beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa suatu saat natamu juga dari mangaran paweling natamu na Emilia. Akhirnya mereka sekarang menjadi lenyap dan tidak diingat lagi. Dalam satu buku 100 orang berpengaruh di dunia, Yesus adalah salah satu yang disebutkan sebagai orang yang paling berpengaruh. Tapi karena ditulis oleh orang yang bukan agama Kristen, maka dia ditempatkan pada urutan kesekian. Sedangkan orang yang mereka ikuti ditempatkan sebagai orang yang pertama. Tapi apakah itu berpengaruh pada kepribadian Tuhan Yesus? Apakah itu berpengaruh pada kuasa Tuhan Yesus? Oh tidak. Sekalipun Netanyahu menganggap bahwa dia lebih tinggi, lebih hebat, lebih terkenal, lebih berpengaruh dari Yesus, tetapi sesungguhnya mereka sekarang berada di kuburan. Tapi Yesus, Dia sudah ada di surga, dan firman Tuhan katakan Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan di sana Dia juga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, seperti yang dituliskan di dalam kitab Injil Yohanes. Bahkan termasuk orang-orang dekat kita, orang di sekeliling kita, bahkan termasuk kita sekalipun, yang berkata, oh saya lebih hebat, tapi engkau tidak akan bisa sama seperti Yesus. Dan ingatlah, di saat engkau berupaya untuk menyamakan dirimu dengan Yesus, apalagi engkau sampai menganggap dirimu lebih tinggi dari Tuhan Yesus, maka tinggal tunggu saatnya engkau akan dijatuhkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar ada 4 hal yang membuat Yesus lebih unik dari yang lain. Ada 4 hal yang membuat Yesus itu lebih tinggi dari yang lain. Yang pertama, dalam ayat pertama dikatakan, setelah Allah berulang kali berbicara dengan berbagai cara kepada nenek moyang kita, yaitu melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir ini Ia datang sendiri di tengah-tengah umat manusia. Umat manusia yang tegar tengkuk, keras kepala, yang bengkok hatinya dan tidak lurus jalannya. Walaupun berulang kali Allah berbicara, tapi selalu saja manusia itu tidak ingat apa
yang dikatakan oleh Tuhan dan tidak patuh apa yang difirmankan oleh Allah. Makanya Yesus sendiri datang. Nabi adalah utusan Tuhan. Da undang-undang na meninggal Alkitab daptulilah peranding dai adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk berbicara atas nama Allah kepada bangsa Israel, untuk menyatakan firman kepada mereka. Dan para nabi juga saudara bukan saja berbicara tentang firman, tetapi disertai dengan kuasa dan mujizat yang menyertai pelayanan mereka. Sebagai contoh saudara, Musa ketika dia diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel, Musa juga mengadakan tanda-tanda yang ajaib oleh karena Tuhan yang bersama-sama dengan Musa. Bayangkan saudara, dia bisa berdoa dan burung puyuh mana selalu tersedia bagi orang Israel. Dia mengangkat tongkatnya, saudara, air laut itu bisa terbelah menjadi dua. Saya pikir Bapak Ibu waktu itu ketika Musa mengangkat tongkatnya mengarahkan kepada laut, ini orang yang suka makan ikan ini pasti dia tergiur lihat ikan banyak di dalam laut. Karena dia lihat di sekeliling Bapak Ibu saudara ini seperti akuarium, seperti dia berada seperti ikan dalam kaca. Dia berada di dalam saudara di tengah-tengah laut kiri dan kanan, tapi dia lihat ikan banyak. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sama seperti dia, bisa membelah laut. Begitupun juga ketika para ahli yang ada di negeri Mesir mengadakan tanda-tanda itu, membuat ular-ular dari tongkat mereka, tapi tongkat yang dimiliki oleh hambanya itu justru memakan ular-ular yang dibuat oleh para ahli, orang-orang pintar yang dianggap hebat di tanah Mesir. Tapi ingat saudara, sehebat-hebatnya para nabi yang diutus oleh Tuhan, tidak lebih hebat dari Tuhan Yesus. Amin. Dan undang-undang kadang parahan yang ini itu hanya berbicara tentang Allah. Mereka hanya bisa menyampaikan pesan dari Allah, dan yang diberitakan oleh para nabi adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam kitab Nabi Yesaya dituliskan juga bahwa suatu saat nanti akan datang penyelamat. Begitupun juga di dalam kitab Mika dituliskan bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang raja. Siapakah yang dimaksud? Itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Ini berarti bahwa orang-orang terhebat yang dituliskan dalam Alkitab di dalam Perjanjian Lama, sekalipun mereka hidupnya lebih lama, sekalipun banyak mujizat yang mereka lakukan, tapi mereka tidak lebih hebat dari Tuhan Yesus. Yesuslah yang menggenapi hiyehu kenang pembinu yang mengundang na ihipulung na patataka da undang-undang kada mengidu. Jadi daning amahamanya mengidu. Ngiki wadam pada pinut hangarida tapi tidak ada hama mengidu. Yang kedua saudara, keistimewaan keunikan dari Tuhan Yesus yang membuat dia tidak tertandingi dari siapapun juga, yaitu karena Yesus adalah pencipta. Para nabi atau siapapun yang hidup dalam dunia ini itu hanya ciptaan. Yesus adalah pencipta itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat saudara di dalam ayatnya yang kedua,
Dialah yang menjadikan alam semesta. Begitupun juga yang dituliskan di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16 dikatakan, Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Nah, imiri yeona mapatikannya pun napanana meninggal awal hamkai dan meninggal puntana, dan pada patikannya ndumandanya nama itu. Jadi Dia adalah pencipta. Sekarang Bapak Ibu, teknologi semakin berkembang. Pada zaman waktu saya masih kecil tidak pernah terpikir bahwa suatu saat akan ada HP. Apalagi di zamannya bapak-bapak yang dan ibu-ibu generasi tumbang. Generasi tumbang artinya generasi yang siap kubur maksudnya gitu ya. Generasi tumbang, tapi tidak berarti kita yang muda-muda tidak akan tumbang. Tunggu tanggal main ini juga begitu ya. Jadi generasi-generasi zaman dulu Bapak Ibu tidak akan berpikir bahwa dunia ini akan maju seperti yang kita alami sekarang ini. Bahkan saudara tidak akan pernah berpikir kira-kira apa yang akan bisa terjadi 1 tahun depan atau 2 tahun, apalagi 10 tahun yang akan datang. Dunia ini semakin maju, saudara. Orang sudah menciptakan robot, dan di satu negara, kalau saya tidak salah di Jerman ini saudara, ibadah seperti ini itu dipimpin oleh robot. Jadi dia yang pimpin pujian, dia yang berkhotbah, besi yang ngomong. Dan ini merupakan tantangan yang terjadi di zaman sekarang ini. Apalagi kalau sebagai seorang pelayan tidak memperlengkapi dirinya dengan baik, maka suatu saat orang akan lebih cenderung mendengarkan robot dibanding manusia yang berdiri di atas mimbar. Dan suatu saat juga orang tidak akan mau datang gereja lagi, karena mungkin mereka akan lebih mendengarkan khotbah yang membangun imannya waktu mereka nonton YouTube di rumah dibanding harus capek datang di gereja. Dunia ini semakin berkembang, saudara. Dan tahukah saudara, yang menciptakan semuanya adalah Tuhan. Yesuslah yang menjadikan semuanya itu. Sehebat-hebatnya manusia, tapi tidak akan pernah bisa sama seperti Tuhan. Orang boleh membuat robot dan membuat robot itu bisa berbicara, tapi tidak akan bisa sama seperti Yesus yang menjadikan saudara dan saya. Saudara pernah dengar ada orang yang pernah menciptakan burung tekukut? Ada? Saya pikir sama seperti saya toh, belum pernah dengar toh? Pernah ciptakan seekor semut? Pasti tidak bisa, saudara. Tapi saya pernah dengar, saudara, dan pernah lihat sendiri Bapak Ibu, orang yang bikin semut, tapi gambar Bapak Ibu. Kalau yang bernafas tidak bisa Bapak Ibu. Keunikan Yesus yang kedua adalah Dia adalah pencipta. Dan yang ketiga, yang menjadi kehebatan dari Tuhan Yesus adalah, kalau kita lihat dalam ayatnya yang keempat, begitupun juga kalau saudara baca secara keseluruhan dalam pasal 1 ini, yaitu berbicara tentang para malaikat. Malaikat yang adalah utusan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemuji dan penyembah Allah, dan juga menjadi utusannya Tuhan kepada manusia, dan juga menjadi penolong bagi manusia.
Bapak Ibu, ini malaikat. Saudara percaya ada malaikat? Ingat, ada malaikat Bapak Ibu ya. Nah, ingat ada malaikat itu. Nah, apa pekerjaan dari malaikat? Malaikat diciptakan yang pertama tidak sama seperti manusia. Manusia punya tubuh, punya daging, dan punya roh. Tetapi malaikat punya roh tapi tanpa daging. Mereka diciptakan untuk memuji Tuhan. Makanya kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, dan ada juga lagu yang menyatakan, bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, dan seterusnya. Malaikat diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah Allah. Jadi kalau saudara diciptakan lebih hebat dari malaikat, saudara sampai dikalahkan oleh malaikat, wah itu keterlaluan. Makanya saudara harus rajin memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga saudara, malaikat itu diciptakan untuk menjadi utusan Tuhan. Yang membaca dalam kitab Perjanjian Lama, berulang kali Tuhan berbicara kepada orang-orang percaya melalui para malaikat. Dan ketika Tuhan Yesus mau dilahirkan, ada malaikat yang nampak pada para gembala yang ada di Bethlehem untuk menyatakan bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan. Jadi malaikat itu bertugas untuk pergi menyampaikan pesan Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah malaikat itu diciptakan untuk menjadi penolong bagi manusia. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Mazmur dan sekarang sudah dibuat menjadi lagu, jadi saudara, malaikat itu diciptakan untuk menjadi penolong bagi manusia. Itu dituliskan dalam kitab Mazmur. Dan seringkali menjadi lagu kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itu ada dalam kitab Mazmur. Dan dikutip oleh iblis waktu dia mencobai Tuhan Yesus di atas padang gurun. Iblis bilang begini, jikalau engkau anak Allah, silakan engkau buang dirimu ke bawah, karena ada malaikat-malaikat yang siap menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Itu saudara yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita lihat dulu ya, supaya kita lihat bukti betul ini. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Mazmur 91 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi dari firman Tuhan ini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, malaikat itu diutus untuk menjadi penolong. Saudara, kita semua orang percaya ini ada malaikat khusus yang menjadi penolong bagi kita. Ada malaikat yang selalu mendampingi kita setiap hari. Tapi ingat Bapak Ibu, Yesus lebih tinggi dari malaikat. Yesus lebih hebat dari malaikat. Karena malaikat hanyalah ciptaan, dan yang menciptakan adalah Yesus sendiri. Yang terakhir saudara, didikan dari Tuhan Yesus, ayatnya yang keempat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa dari nama malaikat dan nama manusia. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang hebat. Tapi ingat
Seperti Meksiko ada itu yang nama Yesus juga. Bahkan di zaman Tuhan Yesus ada juga Yesus Barnabas. Ada Yesus yang lain. Tapi mereka tidak sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau saudara bilang Tuhan Yesus, harus jelas Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada yang nama Yesus Kristus yang lain. Hanya Dia satu-satunya. Nama yang unik. Apa istimewa dari nama Yesus? Nama ini nama yang punya kuasa. Ketika kita tumpangkan tangan atas orang yang sakit, kita doakan orang sakit dengan nama Yesus, maka orang itu akan disembuh. Suatu hari Petrus dan Yohanes, mereka pergi ke Bait Allah, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mereka ada orang yang minta tolong sama mereka. Petrus, Yohanes, dolar kawan, lihat karainan duit. Kalau saya tidak salah itu orang lumpuh, Bapak Ibu ya. Orang lumpuh atau orang buta ya, saya jadi ingat lagi dalam kitab ya, dalam kitab Kisah para Rasul. Tolonglah saya, berilah saya sedekah. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai sekarang kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah sekarang. Akhirnya dia langsung berdiri dan melompat, Bapak Ibu. Begitu nama Yesus ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi susah-susah, sebut nama Yesus. Amin. Nama Yesus itu nama yang punya kuasa. Jadi Bapak Ibu kita tidak bilang, ai panien tampok nak bunuh amang lu ngabe toping hanali nung ai dia ada apa ni video. Yang dia ni nyu nang pani. Wit nang kopi ko itu. Oh panien tampok juga. Di lu apa pati. Contohnya wah, panjang memang. Tidak lagi dari Yesus. Namamu itu nama jelek. Nama kita jelek. Nama dia itu nama maha suci, Bapak Ibu. Nama paling agung, Bapak Ibu. Ada jaminan doa kita dijawab kalau kita sebut nama Yesus, sehingga dituliskan di dalam kitab Yohanes. Mintalah apa saja akan diberikan kepadamu, yaitu harus minta di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan minta atas nama yang lain. Nama Yesus itu jaminan bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya, nama itu saudara, nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Makanya ada lagu berkata begini, tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Jadi nama Yesus itu menjadi nama yang paling berkuasa. Makanya apa-apa sebut nama Yesus, Bapak Ibu ya. Tapi jangan juga saudara sedikit-sedikit asal sembarangan ya. Sebut nama Yesus, tapi tidak juga dengan sembarangan. Ada Bapak Ibu orang tertentu sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Di saat dia harus mati, aduh Yesus, matilah. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kau sebut nama Yesus, nama itu paling suci Bapak Ibu. Tidak sama dengan punya nama itu. Tidak punya yang milih tahun baru punya bagaimana amal. Nama itu hanya dikorbankan satu ekor ayam dan satu ekor babi. Napakal hukim aja kan. Hanya betul tamu ngamang pedudang dapat bawa kuat tak perlu mua. Pahulung gue yang nak perlu mua. Kan ni pada japon nak bawa pun ba. Itu amnya pemilih nama Yesus itu lebih berkuasa. Jadi jangan kita boleh sebut nama Yesus, tapi jangan asal-asal. Kau mati juga mati nama Yesus. Begitupun juga kalau beri nama anak, jangan sembarangan.
perusahaan juga jangan, atau bikin kios jangan kau sebut kios Yesus atau kios Tuhan Yesus, jangan. Sembarangan. Adalah kadang Bapak Ibu ya, Yesus love me. Nah, ini adalah metal kayak tulisan kayak. Kita bilang Yesus love me. Di bukumu itu contohnya yang kau anak sekolah, Yesus love me ya. Tapi waktu tulislah sampul Yesus love me, omnya Yesus love me ini Yesus sayang saya gitu. Nah, jadi kita agak English sedikit kan apa tuh, biar kampung tapi keren kan gitu. Tapi diisi dalamnya tulis menyebut Dilu love saya. Maria, maaf yang nama Maria cinta saya. Baru di bawahnya kau tulis lagi, andaikan kau putus, kau mulai tulis sakit hati, kau tulis caci maki semua. Bagaimana ini saudara? Jadi jangan sembarangan ya. Karena nama itu nama yang paling suci, nama yang paling mulia, dan nama yang bisa menjamin doa saudara dijawab, dan nama yang memberi keselamatan. Ayat firman Tuhan yang terakhir saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Coba cek di dunia ini, nama siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya nama Yesus. Dan saudara adalah orang yang berbahagia, karena kita adalah orang yang disebut sebagai murid Kristus.